Selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita akan melanjutkan materi kita. Eh, Kemarin kita sudah belajar tentang ukuran pengusatan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar ada mean, median, ya, modus. Kemudian eh, keduanya ini kemarin ada untuk data berkelompok ya. Data berkelompok. Kemudian ada juga untuk data tunggal. Ini dia. Jadi kemarin bahas median dan nilai tengah untuk data berkelompok, median nilai tengah untuk data tunggal, kemudian mean data berkelompok, mean data tunggal, modus data berkelompok, modus data tunggal. Nah, Bapak anggap sudah bisa untuk ukuran pemusatan. Jadi kita lanjut ke materi baru tentang ukuran letak ya. Jadi untuk ukuran letak ya ada 3 buah nilai statistik ya. Jadi 3 buah statistik yang termasuk dalam ukuran letak ya. Artinya 3 buah nilai statistik tersebut, misalnya kita mempunyai sebuah data ya, dan datanya sudah terurut. Ini dia, datanya sudah terurut ya, bukan terutut ya. Nah, data terurut tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian sama banyak, menjadi 4 bagian sama banyak ya. Jadi ini datanya, misalkan dia dari X1 sampai Xn ya, kemudian dibagi menjadi 4. Jadi ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya, ada 4 bagian. Nah, 4 bagiannya itu sama banyak ya. Nah, disitulah ya nilai statistik itu kita perlukan. Ini yang pertama Q1, ini ada Q1, sering disebut sebagai kuartil 1. Kemudian Q2 disebut kuartil 2. Kemudian Q3 ini disebut kuartil 3. Ini jadi nilai statistik yang baru ya, setelah mean, median, modus. Sekarang kita bicara tentang kuartil ya. Nah, jadi kuartil yang pertama ya, itu selalu terletak pada nilai urutan yang ke ya, jadi datum ke seperempat ya. Rumusnya kalau Q1 adalah terletak pada nilai ya, nilai urutan yang ke, ini nilai urutan ini maksudnya datum ya, datum ke seperempat dalam kurung ya. Kalau Q1 di sini terletak pada datum ke
seperempat N plus 1. Ya. Ini Q1, jadi terletak pada datum ke N plus 1, seperempat N plus 1. Ini bukan minus ya, ke ya. Jadi N itu banyak data ya. Nah, kuartil 2 itu adalah terletak pada ya datum ke 2/4 N plus 1. Kemudian untuk kuartil ketiga itu selalu terletak pada data ke 3/4 seperti itu ya. Jadi kalau kuartil pertama, karena ininya Q-nya 1, ininya 1. Terus kalau Q-nya 2, di atasnya 2 gitu. Kalau ini kuartil ketiga berarti 3. Nah, jadi pola umumnya adalah QI ya, kita anggap kuartil ke itu sebagai I ya. Itu sama dengan ya I dibagi 4 N plus 1. Seperti itu. Oke. Nah, coba contoh. Contoh dari tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari barisan data tersebut. Ya. Coba yang A. Nah, ini pertama dilihat dulu. Ini datanya sudah terurut atau belum? Kalau belum, berarti harus diurutkan dulu. Ya. Setelah diurutkan, baru kita masukkan ke persamaan. Q1, Q2, dan Q3. Ini kan N-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N-nya jumlah datanya ada 8. Kita urutkan dulu misalkan ya. Ini Bapak yang A Bapak bantu dulu ya. Nanti yang selanjutnya kalian kerjakan sendiri. 6, 8, 9, 10, 10, 11, 6, 8, 9. Oh, ini ada 7. Nah, gini ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Nah, ini udah urutan. Berarti kita masukkan ke persamaan. Q1-nya berarti data ke ya 1/4
Ini sama dengan Q2-nya satunya dari persamaan ini ya, satunya dari sini persamaan ini ya, otomatis. Yang mana ini 1/4 dalam kurung 8 plus 1 ya, sama dengan 9/4. Ini kan, ini 8 plus 1 kan 9 ya. Kemudian 2/4 dikali 8 plus 1. Sama dengan 5 8 plus 1 ya, sama dengan 27 dibagi 4. Malam Awi, silakan bergabung. Nah, jadi untuk Q2-nya, Q1-nya berada di 2/4, 225. Berarti di antara 7 dan 8, ya. Di antara 7 dan 8. Jadi kita ngitungnya gini. Ini datum ke-1, ya. Bapak kasih tanda merah ya, biar nggak bingung. Ini datum ke-1, ini datum kedua. Nah, dia di antara ini, 2,5 kan? Berarti nilainya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2. Ya.
sama dengan 7,5. Kemudian ini di 4,5. Ini datum pertama, ini datum kedua, ini datum ketiga, ini datum keempat. 4,5 berarti di sini, ya kan? Berarti 9 plus 10 dibagi 2. 9,5. Ini ada di 6,75. Berarti datum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. 675 berarti di sini. Ini di sini ya. Nah, inilah Q1. Inilah Q2. Inilah Q3. Berarti berada di 11 ditambah 12 bagi 2. Tuh. Sama dengan 11,5. Ngerti ya? Jadi ini berada di, ini bukan jawabannya ya. Ini terletak di data ke gitu. Ini terletak di data ke, ini terletak di data ke setelah data diurutkan. Ngerti ya? Nah, coba sekarang yang ini, yang B. Ada suaranya kan, Bapak? Oh, ada ya. Nah, sekarang yang B silahkan dicoba. Bisa ya yang B ya? Coba. 15, 18, 16, 20, 17 ini juga belum diurutkan. Jadi diurutkan dulu. Tes-tes, ada nggak? Yang lain ada ya?
Hmm. Nah, coba yang B diurutkan dulu. Kita coba yang B. Silahkan kalian sambil mengerjakan ya. Rumus Q1 seperempat dari mana? Itu memang udah rumusnya, Awi. Jadi rumusnya ada ini ya, rumusnya QI sama dengan I per 4 N plus 1. Itu jadi kalau Q1 itu 1/4 N plus 1, Q2 2/4 N plus 1, Q3 3/4 N plus 1. Ya, ini soalnya. Ini ini udah rumusnya udah paten, udah udah jadi Awi. Jadi seperti itu. Yang B juga sama rumusnya, tinggal diurutkan aja. Engko C, jadi bapak pindah ke sini ya. Soalnya bapak tulis di sini 15, 15. Entar dulu ya. Bapak ketik dulu ini. Jadi dari sini asalnya. Ini kan ketemu kan dua setengah kan anak kan? Ketemunya dua setengah kan? Nah, ini bukan jawaban, tapi ini artinya bahwa Q1-nya, dengerin kata-kata Bapak, Q1-nya terletak pada data urutan ke dua setengah, 2,25. Jadi ini datanya kan udah diurutkan ya, ini datanya udah diurutkan. Nah, ini data pertama, ini data dua, ini data ketiga. Nah, karena dua setengah berarti dia di antara 7 dan 8. Di antara data kedua dan ketiga. Jadi 7 ditambah 8 dibagi 2. Jadi ketemulah dia 7,5. Ngerti? Nah, ya kehapus lagi. Sorry. 15, 18. Bapak mau ngapus satu aja. Ternyata satu paket loh, Pak. 16, 17, 19, 16, 15. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Nah, N-nya ada 10. N-nya 10.
Nah, kalau kita urutkan, ya, Bapak coba urutkan. 15-nya ada 2, 16-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian 17-nya ada 2. Ada 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 19. Ada 20. Pas ya. Bapak hitung lagi. Nah, inilah yang dinamakan datum, data ke, ya. Data ke-1, data kedua, 3, ya, ini data pertama, data 2, data 3, data 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Berarti Ki dibagi 3, Pak. Iya, betul. Ki dibagi 3. Ki 1, Ki 2, dan Ki 3. Jadi Ki 1-nya ya sama dengan 1/4 kali 10 tambah 1. Ya, 1/4 kali 10. Ya, sama dengan 10 dibagi 4, 2,5. Kemudian Ki 2 sama dengan, karena Ki 2 atasnya jadi 2 ya, 2/4 kali sama dengan 5. Eh, 11 kali 2 ya. 22 ya. Sorry. Ini 11 ya. Salah ini. Ups. Sorry ya. Ki 1-nya sama dengan 1/4 kali 11. 10 tambah 1. Iya. Ki 2-nya sama dengan 3-nya sama dengan 3/4 10 tambah 1. Ya, jadi ini. Nah, kalau udah sampai sini baru kita hitung 1, 2 ya.
ini terletak di antara 2,75. Berarti ada di sini. Ini laki 1. Kemudian 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Ini laki 2. 8,25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan? Jadi data ini ada 10, kemudian dibagi menjadi 4 sama besar kan? Yang ini 2, ini kan satu kelompok 2 kan? Nah, kemudian satu, 2, tiga, ya ini dah. Ini juga 2. Jadi di sini yang ini hasilnya adalah 15,5, betul? Ya. Jadi ini 15 ditambah 16 dibagi 2. 15,5. Kemudian yang ini ketemunya 16,5. Yang ini 18,5. Iya betul Erli. Sip. Ada yang masih bingung? Awi yang baru datang. Q3 itu terletak di antara 8,5, 8,25. Berarti kita hitung dari sini Nana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 825 itu kan di sini. Ya kan? Di antara 18 sama 19. Jadi 18 ya. Ya dihitung dari depan. Ya. Dihitung dari depan. Oke? Sebagian udah, sebagian belum. Nanti Bapak upload nilainya ya. Sip. Udah dilihat videonya belum? Nah, dilihat videonya dulu ya. Kalau lihat videonya jelas kok. Nanti kalau nggak ngerti, tanyakan ke Bapak. Kita udah mau UTS loh. Nanti selesai statistik ini kita UTS ya. Dijadwalkan akhir bulan Februari ini. Makanya kalau ada yang baru-baru masuk, batasnya akhir bulan ini. Karena setelah Februari udah setelah UTS.
Iya, makanya kalau masuk telat itu banyak konsekuensinya, harus ngejar. Gak apa-apa, UTS-nya kan dikerjakan di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar, tadi kan kita belajar untuk kuartil, untuk data tunggal ya. Nah, sekarang kita mau belajar menghitung kuartil untuk data berkelompok. Oke? Nah, untuk data berkelompok ini memang agak susah ya. Jadi, kita akan menghitung dengan rumus dari pengembangan dari rumus median. Jadi, ini rumusnya. Rumusnya adalah Q I sama dengan, aduh kok merah ya, nggak apa-apa Nana, nggak usah takut. Kalau nggak ngerti boleh tanya teman-temannya, pinter-pinter temennya matematika. Oni, Erli itu semangat kalau matematika. BB plus P, ya ini rumusnya, dalam kurung I ya per 4 N min F besar per F kecil Q I. Ya. Nah, ini rumusnya. Jadi, pertama-tama kita mau cari satu-satu ya. Nah, kita mau cari variabel BB itu tepi bawah kelas interval yang memuat QI. Nah, berarti kita harus cari dulu kelas intervalnya dulu ya. Kelas intervalnya dulu. Kita harus cari kelas intervalnya di mana. Nah, misalkan untuk Q1 ya, Q1 ini N-nya diperhatikan. Ini N-nya ada 80. N-nya ada 80. Ada yang bisa bantu Bapak? Di manakah letak dari Q1 pada data ini? Di data keberapa? Q1-nya ada yang tahu? Atik lagi nulis nih kan. Antara 40 dan 44. 40 sampai 44. Kurang pas. Kurang pas. Tetot. Ada yang lain? Yang betul Anda mendapatkan putu, Pak Yahya. Pertanyaannya, untuk Q1-nya itu terletak di datum keberapa? Di kelas yang mana? N-nya ada 80, Q1-nya ada di mana? Kelas yang mana? 4041. Bentar, Bapak cek dulu. 40
40, 41. Dari mana 40, 41? 40, 41, range 40, 41 nggak ada loh. Ayo. 25, 29. 20, 24. Ayo, ada yang lain? Terus aja kalian sebut semua, lama-lama bener lah. Masukkan N80 ke rumus. Rumus Q1 apa coba? Ayo, rumus Q1-nya apa? Kayak tadi, kayak soal sebelumnya. Jawabannya harus ada alasan. Kenapa kelas intervalnya yang itu? 1/4 13 plus 1. 13 dari mana? Atika 40, 43. Alasannya kenapa di situ? 1/4 80 plus 1 80. Oke, 20, 25. Berarti ada di mana? Kalau data ke 20, 25 ada di mana, Early? Ini kan data ke 18 ada di sini kan? Jadi data ke 20 itu ada di sini. Ke 25 sampai 29. Tadi si Atik jawabnya 25 ke 29. Bapak tanya alasannya dari mana ya? Jadi alasannya yang betul dari jawaban si Tika, si Erli ya. Jadi 1/4 kali 81. Ketemu datanya 20, 25. Nah, data ke 20 lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi di kelas ini kan ada 7 ya. Jadi data ke 18 sampai data ke 25 ada di sini. Ngerti? Jadi data ke ini kalau yang jadi data ke 20 ya, data 22,25 itu ada di kelas ini. Inilah Q1-nya. Ada yang masih belum paham kenapa Q1-nya di situ? Ini dulu. Soalnya kalau ini nggak paham nanti yang lain bingung. Kalau Q1 udah ngerti, Q2, Q3 gampang. Nana ngerti, Awi ya. 25. Nah, kalau di baris 20 24
Ini kan datanya frekuensi kumulatifnya 11. 11 sampai 17 di sini. 18 sampai 25 di sini. Nah, jadi kan untuk AWI Q1-nya ngikutin rumus yang tadi ya. Jadi Q1-nya gampang. 1/4 dikali N plus 1. Nah, N-nya dilihat dari sini. Inilah N-nya. Jadi 1/4 dikali 80 ditambah 1, 81. Ketemu data ke 20. 25. Nah, ini kan frekuensi. Ini frekuensi kumulatif. Cara nyarinya frekuensi kumulatif kan tinggal ditambahkan kan. Jadi frekuensi nanti Ntar dulu. Bapak salah ya. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 1, 2, 5, 6 sampai 11. Bentar ya. 3. Oh, sorry. Betul. Salah. Ih. Maaf ya. Bapak salah. Ini betul ya, 20. Bingung kok, Pak. Ini kan data ke 1, 2 di sini ya. Ini data ke 1 dan 2. Ini data 1 sampai data 2 di sini. Kemudian ditambah 3 ya. Berarti ini data 3, 4, 5 di sini ya. Kemudian data 6 sampai 11 di sini. Kemudian 5, 11 di sini. Kemudian ini 6 sampai 11 ya. Kemudian di sini data ke-12 sampai data 18. Oke, ini 12 per 18 ya.
Kemudian di sini data ke 19 sampai 26 ya. Di sini data 19 sampai 26, oke? Iya. Berarti ada di sini ya. Bukan 25 29 tapi di 30 34 Q1-nya. Nah, ya, itu artinya karena berada di 20 25. Berarti ada di sini. Itu Bapak Bapak itu jabarkan lagi ya. Jadi frekuensi 2 ini berarti kumulatifnya 1 dan sampai 2 di sini kan? Nah, kemudian 3. 3 angka lagi berarti 3 sampai 5 ada di sini. Ya, 3 sampai 5. Kemudian 6 sampai 11 ada di sini. Ya. Kemudian 12 sampai 18 itu kan kalau kita hitung 12 itu sampai 18 kan ada 7 kan? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ada 7 di sini. Berarti yang Q1-nya ada di ini 30 sampai 34. Ya. Nah, untuk Q3-nya ada di mana? Masih ada yang bingung kenapa Q1-nya ada di sini? Q3-nya berarti 3/4 ya, 3/4 dikali 81 ya. Data ke 20 ke 25 itu kan berarti di antara 19 sama 26, Ti. Nah, Q3-nya 60,73. 60,75. Hmm. Berarti dia ada di mana datanya? Di mana? Di mana? Di mana? 50,54. Iya. Dia ada di sini. Tadi kan 20,25, berarti ada di sini dia. Ya kan? Nah, karena dia 60,75, berarti dia ada di 60,75 berarti ada di sini ya. Karena ini sampai 52 batasnya. Berarti 66,5 ada di antara ini. Berarti ini kelas Q 3. Ya. Ada yang masih bingung?
Ya nggak apa-apa, Li. Salah 60,73 sama 60,75 nggak hampir sama juga ya posisinya, yang penting 60 ya. Nggak masalah itu. Jadi di sini ya kelasnya. Nah, kalau udah ketemu kelasnya gampang, tinggal dimasukkan ke rumus ya. Tinggal dimasukkan ke rumus. Ini Bapak hapus ya. Ini Bapak hapus ya yang Q1-nya ya. Udah ngerti caranya ya. Biar nggak usah ganti page. Karena ngerjakannya harus ada tabel ini supaya lebih ngerti. Oke, BB. Berat badan, bau badan. Tepi bawah kelas interval, berarti tepi bawah yang ini 30 dikurang 0,5 ya. Jadi di sini 29,5. Kemudian panjang P-nya. P-nya kita lihat di sini P panjang kelas interval. Jadi dari 30 ke 34. 30 ya sampai 34, berarti 30, 31, 32, 33, 34. 1, 2, 3, 4, 5. P-nya ada 5. Ya. Kemudian F-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat Q. Frekuensi kumulatifnya ini kan yang memuat Q-nya di sini, berarti frekuensi kumulatifnya 18 ya. F-nya 18. Jadi ini ditambahkan. Ketemunya 18. 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18 ya. Ini 18. Kemudian Fq kecilnya adalah frekuensi kelas interval. Ada 8 ya. Jadi tinggal dimasukkan 29,5 ditambah 5 per ya 20,25 dikurang F. Oh, ini seperempat N ya. Iya, iya, iya. Ini betul. Nah, ini dia. Ininya ya, jawabannya ya. Jadi BB-nya 29,5 udah ngerti ya caranya dari mana? Nih. 29,5 udah paham dari mana BB-nya? 0,5 itu dari ketetapan Nana. Ya. Udah rumus. Jadi untuk tepi bawah itu dikurang 0,5. Jadi 29,5. Kemudian P-nya 5 udah ngerti ya. Ya, karena Nana baru masuk jadi dia juga bingung 0,5 dari mana. Ini udah ngerti. P5 udah ngerti ya.
panjang interval udah ngerti kan? Dari 30 sampai 34 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ya. F-nya 18 sudah ngerti kan? Ini ditambahkan. Kemudian FQ-nya 8 udah ngerti. Ini dia, karena ini kelas intervalnya ini. Nah, kalau untuk Q3, batas bawahnya berapa? Coba. Ada yang bisa bantu batas bawahnya Q3? 30. Kok 30? 50 ya. 50 dikurang 0,5. 49,5 ya. Batas bawahnya 50 terus dikurangi 0,5 ya. Jadi tepi bawahnya jadi 49,5. Nah, ya. Yang kedua BB-nya 49,5 betul. P-nya masih sama 5. F-nya ada berapa? F-nya adalah 52. F kecilnya 12. Ini untuk ketiga, yang merah untuk yang ketiga ya. Ini kan 50. Ini untuk Q3-nya. Ini untuk Q3. Untuk Q3. Puluh dikurang 0,5 kan? Early. Ouch. Ouch ya, Pak. Oke. Dipahami dulu. Nanti Bapak kasih PR lagi untuk kuartil. Ya, kalau udah ketemu ngitungnya gampang kan? Kalau ini udah ngerti kan? Tinggal masukin ajanya. Yang ini selesaikan dulu ya. Ini diselesaikan dulu, baru dikali 5. Ketemunya ini. Kemudian yang ini juga ketemunya sama aja. F besarnya yang ini. F besar itu kan ini ditambahkan terus sampai sini. F besarnya 52. Ya, karena F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval. Ini kan kelas intervalnya ini. Jadi yang 52. Oke, Siti. F-nya baru 12.
Ini jawabannya. Puluh bagi 4, 20 dikurang 18, 2 dibagi 8, ya, ketemunya pas ya, 30,75. Q1-nya, Q2-nya, Q3-nya adalah 52,83. Paham? Kalau paham berarti pelajaran kita malam ini sampai di sini ya. Harapan Bapak semuanya paham satu persatu. Pokoknya kalau nggak ngerti jangan numpuk ya, jangan numpuk. Materi statistiknya belum selesai. Belum simpangan kuartil soalnya. Ya Sri Muji. Oke, YouTube-nya nanti Bapak kirimkan. Makasih Sri Muji. Oke. Nana gimana? Untuk materi ini bisa? Ya biasanya UTS-nya soalnya kan Bapak kasih waktunya lama, 1 minggu biasanya. Gampang kok. Soal UTS-nya cuman kayak PR. Sama-sama Awi. Ya pokoknya matematika itu jangan ditakutin. Ya UTS-nya kayak PR. Saya nanti cuman Bapak kasih tabel terus hitung modus, median, ini nih gitu, itu ajanya. Siapa ngumpul cepet dapat bonus, kalau ngumpulnya lambat ya nilai adanya gitu aja, gak ada pengurangan. Jangankan kok cuman motor, yang baru datang harus bayar lah, bayar ekstra. Nanti kalau kamu gak ngerti Bapak jelasin ulang.